وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان وعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. Alhamdulillah yang kami hormati kepada pembicara kita hari ini, Aristanto Prambudisa, saya kedokteran, dan yang kami sayangi teman-teman semuanya peserta kajian dokter muda, dan insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita digerakkan hati kita untuk berkumpul di sini untuk menyimak kajian dokter muda yang rutin dilakukan tiap hari Sabtu ini. Semoga apa yang kita laksanakan bisa menambah amal-amal kebaikan kita dan semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di surga. Kedua kalinya salat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang dan berlelah sampai akhirnya kita bisa mengecap mahasiswa Islam dan bagaimana mahasiswa dakwah pada zaman ini. Baik, untuk kajian dokter muda pada sore hari ini dengan tema manajemen diri, stres dan waktu akan disampaikan oleh Aristanto Prambudisa yang kedokteran, juga Askayah Diani Putri Sarjana Ilmu Pemerintahan. Jadi insya Allah akan ada dua pemateri dengan dua sudut yang berbeda. Jadi biar kita lebih komprehensif nih, kita tahu bagaimana sudut pandang dari ikhwan dan juga bagaimana sudut pandang dari akhwat. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awal dulu kajian pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materi acara kedua adalah tilawatul Quran kepada Ustaz Zainal Karim Syekh Muhammad Yusuf Brilian, sarjana kedokteran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bi'an sadaqallah wa sadaqar rasul karim. Jazakallah khairan katsiran kepada Syekhuna Karim Syekh Muhammad Yusuf Brilian Al-Hafidh. Semoga yang dengan tilawah yang dibacakan bisa menenteramkan hati kita, bisa melunakkan hati-hati yang keras dan bisa menjadi saksi bahwa kita berusaha untuk terus berbuat baik di dunia ini. Baik, untuk nantinya akan ada dua pemateri, yang pertama yaitu Aristanto Prambudi, nanti kemudian dilanjutkan dengan Askayah Diani Putri. Jadi untuk Aristanto Prambudi ini, beliau adalah mempunyai riwayat organisasi yang banyak, jadi di lembaga dakwah khusus Muhammadiyah, kemudian juga founder Action of Youth, kemudian juga co-founder
Arsa Kreatif, Sekretaris DPD Granat Jawa Timur, kemudian juga Ketua Indonesia Medica Chapter Surabaya, dan juga Ketua Paguyuban Duta Anti Narkoba Jawa Timur. Jadi insya Allah materi kita bukan kaleng-kaleng ya. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan materi yang pertama dulu dari Arsanto Prambudi Sarjana Kedokteran kepada Al-Mahbub. Waktu dan tempat Mas mohon ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Huda. Izin saya share screen dulu. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya teman-teman? Jelas. Ya, Bismillah. Perkenalkan, nama saya Aristanto Prambudi. Jadi seperti yang telah dikenalkan, saya dari dulunya di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan saat ini ditempatkan di RSUD Sidoarjo. Namun kurang lebih 4 bulan ini saya dicutikan karena memang suasana pandemi yang belum bisa untuk melaksanakan koas secara offline. Namun teman-teman, yang penting dan semoga semua peserta pada sore hari ini diberi semangat, diberi kesehatan, dan diberi keberkahan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang pertama, saya minta bantuan teman-teman nih. Silahkan teman-teman jawab pertanyaan yang ada di layar kaca melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Teman-teman yang lain sudah nikah, waduh, Masya Allah, Huda ini luar biasa. Memang musim-musimnya nikah ya sekarang, Huda. Oke, gimana teman-teman yang lain? Apa nih yang menjadi kegalauan teman-teman koas pada saat ini? Kalau mungkin beberapa bulan ini, mungkin ya, teman-teman koas di institusi lain ternyata belum bisa koas secara offline, dan teman-teman di FKUNS ternyata sudah bisa offline. Kalau saya sih, kegalauannya kangen rumah sakit, kangen showab, kangen bangun pagi subuh-subuh untuk menunggu visit ke konsulen kita. Oke, gabut. Wah, ini sudah mulai bermunculan ini kaum-kaum rebahan ini. Kangen teman-teman. Gimana? Ada lagi nih? Apa sih yang menjadi kegalauan teman-teman sekarang? Belum berpenghasilan. Oke. Belum berpenghasilan memang ya. Di saat teman-teman seangkatan kita waktu SMA dulu sudah punya usaha, mungkin sudah punya penghasilan, dan saat ini sudah lulus dan bisa kerja dan punya penghasilan sendiri, tapi kita ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Gimana ortu bahagia? Oke. Banyak nih pastinya kegalauan semua teman-teman di sini nih untuk membahagiakan orang tua kita. Oke. Cukup ya, saya lanjut. Lalu kira-kira solusinya apa dari kegalauan teman-teman semua tadi? Apa nih? Teman-teman punya solusi apa dari kegalauan ini? Mungkin di saat kita belum bisa koas offline dan tidak terlalu padat, kita buka jasa pelayanan untuk menambah penghasilan kita. Cari kesibukan. Kesibukan apa nih, Kak Ambar Sukmawati? Atau mungkin kita dirumahkan sehingga kita tidak dapat uang jajan, sehingga kita galau, akhirnya kita buka suatu usaha. Apa nih kira teman-teman? Bisa bantu saya kira-kira mencari solusi apa? Solusi dari kegalauan ini. Cari kesibukan, upgrade diri. Wah, mantap. Upgrade diri. Yang lain mana ini? Yang lain ada Kak Dina, Kak Zumrotul, ada Kak Konita, ada Kak Anissa. Apa nih kira-kira solusinya dari kegalauan-kegalauan kalian yang saat ini menjadi kaum rebahan dan belum bisa melakukan koas secara maksimal? Ada Kak Talika, Kak Aprilia, Kak Ambar.
Bisnis Kak, bisnis apa nih Kak Konita? Ikut webinar. Sharing video call keluarga atau teman. Belajar yang benar, lebih memahami orang tua dan gak aneh-aneh. Masya Allah Kak Talika ini. Luar biasa ya teman-teman FKWNS ini. Ada solusi apa lagi nih dari teman-teman? Oke, Kak Nadia. Ada Kak Fauzi, Kak Aska. Oh, namanya Kak Aska ini selaku pemateri kedua kita ya. Oke, kalau mungkin teman-teman sudah cukup, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau situasi memungkinkan, mungkin kita bisa keluar, kita bisa jalan-jalan bebas. Nanti malam mingguan mau kemana nih teman-teman? Ada rencana apa kira-kira? Oke, teman-teman kira-kira mau malam mingguan kemana ini nanti? Atau lanjutkan di rumah, atau mungkin melanjutkan kegiatan di masjid, atau mungkin mau ngapain nih? Atau mungkin sudah ada yang sudah punya bisnis di sini? Di rumah, oke. Nggak bosen ini di rumah terus ini. Kalau saya sih mulai bosen ini, 4 bulan di rumah ini. Nugas, wah sudah ada nugas produktif sekali. Di kosan Kak, menuntaskan target buat baca. Luar biasa Kak Nadia. Yang lain gimana kira-kira? Mau malam mingguan kemana hari ini? Mengerjakan ilmiah. Waduh, ilmiah apa ini? Kok saya jadi pengen ikutan ini mengerjakan ilmiah ini. Kepoin temen. Wah ini, mulai kepo-keponya ini. Molekuler docking. Waduh, luar biasa Kak. Dikal Zikri. Oke. Garap skripsi. Revisi jurnal. Baik. Cukup ya teman-teman. Sekarang saya pengen tahu nih. Jempolnya. Luar biasanya teman-teman. Saya minta jempol virtualnya. Bisa klik di kolom reaction. Saya minta jempolnya dulu dong sebelum saya mulai pemateri acara pada sore hari ini. Oke, luar biasa sudah bermunculan. Inilah jempol-jempol milenial, jempol-jempol sukses dokter muda FKWNS. Atau mungkin ada yang sudah kolonial di sini. Terima kasih teman-teman. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya kita sebagai koas beda dengan fakultas-fakultas lain, kita diharuskan untuk menjalani pendidikan profesi terlebih dahulu selama kurang lebih 2 tahun. Dan itu pun kita akan melewati segala macam halang rintang. Mungkin nih, gambar yang teman-teman ada di layar kaca, mereka semua ini adalah koas-koas yang sangat sekali murah tersenyum. Namun, bisa jadi di balik itu semua ada yang memikirkan kapan lulus ya, atau mungkin kapan nikah ya, kapan liburan, lalu mungkin ujian kemarin lulus nggak ya, lalu kapan nih punya penghasilan sendiri seperti jawaban teman-teman tadi, atau mungkin SPP bulan depan, mama ada duit nggak ya untuk membayarnya. Nah, saya yakin di hati kecil teman-teman semua ada benak yang sedemikian rupa. Dan pertanyaannya, sanggupkah kita menghadapi itu semua? Dan saya rasa teman-teman semua pasti sanggup menjalani dan pasti sudah terbiasa melewati hal tersebut. Karena menurut saya, koas ialah karena obatnya adalah senyum. Pasti teman-teman tetap senyum dengan sumringahnya, senyum dengan lebarnya, meskipun di balik itu semua ada benak atau keresahan atau kegalauan yang menghantui kita. Dan teman-teman, ancaman terbesar saat ini ialah kita akan mudah stres, kita akan capek, kita pun akan sibuk. Yang menjadi ancaman terbesar ialah terlalu. Mengapa bisa terlalu stres? Mungkin teman-teman terlalu banyak yang dipikirkan. Terlalu capek, teman-teman banyak aktivitas yang merenggut tenaga-tenaga kita seharian. Atau mungkin teman-teman terlalu sibuk. Sibuk yang ngurusin koas, sibuk yang ngurusin organisasi,
sibuk mungkin yang mencari amal ibadah ataupun lainnya. Dan yang menjadi ancaman terbesar ialah terlalu. Mari teman-teman kita sikapi dari kata terlalu. Terlalu stres, terlalu capek, terlalu sibuk. Nah, benar nih, teman-teman pasti banyak sekali yang diurusin. Entah itu urusin organisasi, urusin koas, urusin omongan orang yang dicibir mungkin teman-teman semua. Kamu kok sibuk banget sih? Kok nggak pernah sih nongki-nongki bareng kita di rumah? Atau mungkin ngurusin amalan diri. Ya ampun, kok saya nggak bisa-bisa ya, dah hafal 1 juz atau 2 juz. Ya ampun, kok saya berat banget ya. Nanti urusin organisasi, habis itu ketemu mungkin kita harus hataman. Atau mungkin kita ngurusin masa depan. Duh, aku kok nggak mari-mari ya, kok asik. Kok suwi nih, aku sekolah terus. Kapan aku rabine? Mungkin ada di benak teman-teman seperti itu. Atau mungkin kepikiran keluarga. Kepikiran, bisa nggak ya mama atau papa di rumah membayar SPP kita, memberikan sangu pada kita, atau mungkin memberikan keperluan-keperluan kita yang itu akan nanti mengeluarkan biaya. Dan pastinya teman-teman harus bisa membedakan mana ini sebuah kesibukan, mana ini yang menjadi produktivitas. Teman-teman harus bisa memilah nih. Tentunya sesuai tema pada sore hari ini ialah mengenai manajemen diri, manajemen waktu, ataupun manajemen stres. Yang paling mendasar, teman-teman harus bisa memilah. Apa sih sibuk itu, apa sih produktif itu. Jadi, untuk kita bisa memaksimalkan, entah kita berkesibukan di organisasi, berkesibukan untuk akhirat, berkesibukan untuk koas, atau mungkin berkesibukan untuk masa depan, teman-teman harus bisa dituntut untuk produktif sedemikian mungkin. Nah, teman-teman pasti tahu, saya yakin teman-teman koas di sini bisa merasakan kita untuk multitasking. Namun teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan kesibukan yang sangat luar biasa, kemudian membuat kita multitasking, dan ternyata dari kesibukan itu mendapatkan efek yang buruk. Efek yang buruk mungkin seperti kerja menjadi tidak efisien, kualitas kerja menjadi buruk, meningkatkan stres, tidak profesional, tidak dapat mengatur jam kerja dan ibadah dengan tepat. Saya yakin inilah yang menjadi keresahan kita, bagaimana kita menghadapi seluruh dunia koas ini. Nah, di sini saya punya tips nih. Yang pertama, teman-teman semua harus bisa menguasai manajemen stres. Bagaimana kita bisa menguasai manajemen stres? Tentunya kita harus mampu memprioritaskan, menjadwalkan, serta melaksanakan tanggung jawab kita secara individu untuk kepuasan individu itu sendiri. Secara efisien dan seefektif mungkin untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Pasti nih teman-teman, mungkin teman-teman dituntut untuk bangun jam 3 pagi atau jam 4 pagi, siap-siap untuk berangkat ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit kita harus sudah siap swab, yang banyak banget pasien yang harus kita follow up di rumah sakit. Belum lagi ketemu pasien yang rewel, belum lagi ketemu konsulen yang harus punya syarat-syarat tertentu. Belum lagi ketemu perawat-perawat yang mungkin menggemaskan sekali. Belum lagi ketemu teman-teman kita yang juga tidak kalah menggemaskannya untuk pada saat di kehidupan rumah sakit. Kemudian beranjak siang hari, kita mungkin bimbingan oleh konsulen, atau mungkin berdiri seharian mengikuti konsulen atau mengikuti jadwal tugas. Kemudian bertemu malam, kita diminta untuk tetap bisa produktif, belajar di rumah, belajar melalui jurnal-jurnal yang terupdate, dan kita pun dituntut untuk tidak melupakan ibadah kita. Bagaimana kita tetap memaksimalkan ibadah dengan tepat, ibadah dengan sesuai secara maksimal, dan tidak melupakan hal-hal yang duniawi. Pastinya teman-teman diminta untuk bisa memprioritaskan, menjadwalkan, dan melaksanakan tanggung jawab sebaik mungkin. Saya yakin teman-teman di sini tahu bagaimana menyusun skala prioritas. Mana yang penting dan tidak penting, mana yang mendesak dan tidak mendesak. Tentunya teman-teman pastinya sudah tahu ya 4 skala prioritas ini.
mana yang penting dan mendesak, mana yang penting dan tidak mendesak, dan seterusnya. Teman-teman harus kuasai nih untuk bisa manajemen stres kita. Agar kita pun bisa melaksanakan multitasking, tetapi kita pun bisa tetap produktif dan bekerja secara profesional. Saya yakin, ini kok teoritis banget nih. Teman-teman, mari kita pahami bahwa segala yang kita hadapi ini haruslah menjadi kebiasaan. Haruslah memiliki jam terbang ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menuntun kita menjadi lebih kuat mental, lebih kuat iman, lebih tangguh segalanya. Mari teman-teman biasakan hadapi segala rintangan ini agar kita menjadi individu yang lebih produktif, individu yang lebih maksimal untuk menjalankan segala kegiatan-kegiatan kita. Nah, di saat kita berjalan, saya lebih masuk lagi, kita pun dituntut harus membuat perencanaan. Teman-teman sebagai menjalani pendidikan dokter harus buat perencanaan. Saya kira-kira 5 tahun ke depan, atau mungkin dalam minggu ini, atau mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, saya harus apa ya? Teman-teman harus buat perencanaan. Jadi teman-teman harus tulis nih, misalnya, hari ini saya mau packing, karena besok saya mau ke Solo. Jadi saya sudah mulai rencanakan nih malam hari ini. Jadi malam minggu ini saya mulai packing, saya buat perencanaan. Ke Solo nanti saya menemui teman-teman di FKUNS. Ke Solo nanti saya pengen nyicipin kuliner di sana. Saya ke Solo nanti pengen pakai baju ini, karena pengen foto, nanti saya upload di Instagram. Teman-teman harus bikin perencanaan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai koas, kita harus punya perencanaan. Nggak sekedar lulus. Nggak sekedar ya wis yang penting aku punya titel dokter. Enggak, teman-teman. Dan kita pun harus fokus. Jangan sampai nih, kalau saya tadi analogikan, saya mau ke Solo. Ya udahlah, saya dari Surabaya mau ke Solo, nanti di Surabaya saya mau mampir ke Suramadu dulu deh. Saya pengen foto-foto di Suramadu. Nggak fokus. Atau mungkin saya nanti setelah nyampe Solo, saya pengen ke Borobudur dulu. Kok saya tergiur ya wisata Borobudur di Jogja. Nah, di sinilah teman-teman, setelah kita membuat perencanaan, kita pun harus fokus. Kita harus fokus, mungkin 5 tahun ke depan saya pengen jadi spesialis penyakit dalam. Karena saya ingin sekali memberikan cita-cita untuk menjadi spesialis penyakit dalam. Nah, direncanakan tuh dari saat ini, teman-teman. Saya harus memantapkan ilmu penyakit dalam ini. Saya harus memantapkan relasi terhadap mungkin staf-staf atau konsulen penyakit dalam. Dan kita harus berani ambil keputusan. Saya juga punya analogi seperti ini, teman-teman. Tadi saya katakan kita pun harus memiliki kebiasaan menghadapi segala macam masalah yang akan kita hadapi. Mengapa yang menjadi kebiasaan? Karena dengan terbiasa mendapatkan masalah, kita pun akan lihai mendapatkan masalah-masalah yang ada. Contohnya, teman-teman, kalau saya pribadi, saya mau merencanakan apapun ini mesti saya bayangkan. Meskipun besok saya mau berangkat ke Solo, pada hari ini saya akan membayangkan, nanti saya di Solo tuh akan melewati, saya harus ke Bandara Juanda dulu. Ke Bandara Juanda berarti saya harus pesen tiket dulu nih sekarang. Setelah pesen tiket, kemudian besok saya berangkat jam sekian agar menghindari macet. Kemudian saya harus menyiapkan segala persiapan mungkin rapid test, atau mungkin setelah di Solo saya harus naik apa. Dari saat malam hari ini, saya pun harus merencanakan kira-kira apa sih, dan membayangkan kira-kira apa sih yang menjadi tantangan di ke depan nanti. Kira-kira apa sih masalah yang akan saya hadapi nanti. Nah, itulah pentingnya teman-teman harus membuat perencanaan. Mengapa perencanaan itu penting, fokus itu penting, dan berani ambil keputusan itu penting? Karena kalau kita fokus secara maksimal, kita pun akan segera cepat, secara efektif menggapai goal-goal itu semua. Itulah teman-teman yang mungkin membuat kita bimbang antara ini kesibukan atau produktif. Saya sehari-hari sibuk ngurusin koas mengaji misalnya.
Saya sehari-hari sibuk ngurusin follow up pasien. Emang apa rencana kalian ke depan? Itulah teman-teman, kalian harus punya perencanaan yang matang. Kita rencanakan hari ini agar di masa yang akan datang kita tidak direncanakan oleh orang lain. Kita tetap menjadi dokter muda, calon dokter, dan nanti pun akan menjadi dokter yang terencana, bukan dokter yang masih bimbang. Jadi produktivitas kita hari ini sudah terencanakan dan tidak sia-sia. Dan itu semua tentunya pasti bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pastinya kita akan menggapai goal-goal yang akan kita rencanakan tadi, teman-teman. Mungkin teman-teman punya cita-cita menjadi spesialis penyakit dalam, atau mungkin punya cita-cita menjadi pekerja struktural sebagai titel dokter, ataupun lainnya. Nah, ini teman-teman, kalau saya lebih masuk lagi, tadi kan saya bernyata, yang membuat stres itu adalah kita sendiri. Jadi di sini saya tulis, ada yang namanya seks sabotase, ada yang namanya drama, ada yang namanya baper. Sering sekali kita nemui seks sabotase. Misalnya, teman-teman saat ini menjadi dokter muda tingkat pertama atau semester awal misalnya. Kemudian ada seorang konsulen menyuruh kita, Dek, coba lakukan pemeriksaan ini. Teman-teman mungkin ya, coba adik kerjakan ini hacking secara kontinu. Waduh, aku belum belajar ini. Waduh, maaf dok, saya takut dok. Itulah teman-teman buat kita sabotase. Maaf dok, saya nggak bisa jahit, saya nggak bisa hacking, saya takut nanti jahitannya jelek. Bagaimana teman-teman kalau ternyata ketakutan ini diaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maaf dok, saya takut nggak bisa jahit dengan sempurna. Amin. Gimana kalau ternyata oleh Allah atau oleh malaikat diaminkan seketika keraguan kita ini, kepikiran negatif ini. Jadi mari teman-teman jangan sampai kita menzolimi diri, mensabotase diri kita. Mungkin nih, di suatu saat visitnya besar, ada seorang konsulen, Dek, ini kenapa kok saturasinya sekian? Dek, ini kenapa kok ada edem di kakinya? Padahal teman-teman sudah belajar nih, sudah tahu dasarnya. Tapi teman-teman sendiri jawab, maaf dok, saya bingung dok, saya grogi. Kenapa ya dok kok bisa edem seperti ini? Mari teman-teman, kita jangan sampai menzolimi diri. Jangan sampai kita mendramatisir. Mendramatisir omongan-omongan yang ada. Ada sebuah pertanyaan, mungkin nih, kita dipertemukan sekelompok koas, dia kok bisa, kok saya nggak bisa ya. Dia bisa menjawab kenapa ini edem, tapi kok saya nggak bisa menjawab kenapa ini edem ya. Atau mungkin saya kurang positif. Itulah teman-teman yang menjadi masalah. Teman-teman sendiri terlalu drama. Why me? Why not me? Kenapa sih orang-orang itu kok sukses banget sih? Kenapa kok saya nggak sukses? Atau bisa-bisa Tuhan ini nggak adil ya kepada saya? Atau mungkin bisa-bisa mungkin dunia ini tidak berpihak pada saya. Kemudian upload story, ya Allah, dunia ini kok tidak adil bagi saya. Teman-teman mendramatisir sendiri. Teman-teman membuat stres sendiri. Seperti tadi, kok aku nggak punya penghasilan ya? Ya kalau teman-teman hanya tiduran aja, teman-teman tidak memberikan sesuatu yang produktif, bisa jadi keberpihakan ini bukan kepada teman-teman, tapi keberpihakan ini kepada orang-orang yang bisa ulet, kepada orang-orang yang bisa tekun menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan tentunya teman-teman, jangan gampang baper. Kalau mungkin nih, di suatu kelompok atau mungkin dikasih motivasi oleh konsulen kita, Allah kamu dek, goblok banget sih, gak bisa ngomong, gak bisa kenapa edem gini kok gak bisa jawab. Kamu jangan goblok-goblok dong. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan motivasi seperti itu. Tapi mari teman-teman, jangan kita terlalu gampang baper. Tapi mari, hujatan itu, motivasi itu, kita ambil sebagai hikmah. Kita ambil sebagai motivasi. Bahwa mungkin ada benarnya juga ya, konsulen saya atau dokter saya mengatakan bahwa saya ini goblok. Memang saya kurang belajar.
Mari kita jangan gampang-gampang baper. Kita jangan gampang-gampang untuk mensabotase diri kita. Padahal diri kita ini dilahirkan, diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang sempurna. Makhluk yang bahkan lebih sempurna dari malaikat. Ingat teman-teman, kita semua di sini punya tanggung jawab menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Pemimpin bagaimana manajemen diri kita, memanajemen waktu kita, manajemen pikiran kita. Saya rasa nggak ada yang namanya koas goblok, tapi mungkin ada koas yang kurang belajar. Mari sama-sama teman-teman, kita sama-sama berpegang tangan, kita sama-sama merangkul, kita sama-sama memberikan bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita sama-sama belajar agar kita menjadi benar-benar seutuhnya menjadi koas yang sempurna, menjadi makhluk yang luar biasa di hadapan dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman pun jangan berkecil hati, karena sesungguhnya kita adalah pemenang. Kita adalah spesial. Yang paling penting, merubah mindset kita. Coba kita rubah. Misalnya nih, kita diberi motivasi. Dek, kamu kok goblok banget sih? Tapi rubah mindset kita. Wah, mungkin si dokter itu bilang saya goblok karena saya memang goblok ya, tapi saya harus lebih giat belajar. Saya harus lebih gigih lagi. Atau mungkin saya hari ini belum sukses, mungkin saya diminta untuk mencoba kembali agar keberpihakan ini, agar kesuksesan ini diberi menjadi lebih baik. Mungkin nih, teman-teman saat ini tidak bisa juara di kelompoknya, mungkin pada saat dokter nanti, teman-teman menjadi juara di kampung kalian. Kita harus bisa merubah mindset. Mungkin teman-teman kalau sudah melewati stase jiwa, bagaimana kita menganamnesa, memotivasi, mengedukasi pasien-pasien yang skizofren misalnya, pasti kita dituntut untuk bisa merubah mindset, merubah pola pikir pasien-pasien yang terkena gangguan jiwa. Mungkin nih, ada salah satu teman kita yang diselingkuhin misalnya. Sis, atau mungkin Konita, aku diselingkuhin nih sama doi. Jadi kita harus bisa menuntut, kemudian si Konita ini depresi misalnya. Kita sebagai teman harus bisa mengedukasi secara baik. Udah gak apa-apa Konita, mungkin kamu hari ini diselingkuhin itu agar kamu menjadi lebih kuat lagi. Agar kamu mendapatkan pria yang lebih sempurna, pria yang lebih idaman lagi, pria yang bukan kaleng-kaleng, bukan suka yang nyelingkuhin. Jadi kita dituntut untuk merubah mindset. Dan mari teman-teman kita terapkan pada diri kita sendiri. Bahwa kesibukan ini, bahwa segala rintangan, segala masalah yang kita hadapi ini bukan sekedar masalah di dunia. Tapi inilah masalah yang akan membawa kita menjadi menaik tingkat lagi, dan naik tingkat lagi. Saya yakin ya teman-teman, kalau melihat postingan di luar sana ada yang mungkin sukses, tapi mari kita tanamkan bahwa kesuksesan ini bukan milik mereka, tapi kesuksesan ini milik kita yang memiliki mindset yang positif, tidak mensabotase, tidak gampang drama, dan tidak gampang baper. Sepakat ya teman-teman semua? Dan yang harus kita pahami teman-teman, kita ini adalah harapan teman-teman. Kita disekolahkan jauh-jauh ke Solo, kita disekolahkan jauh-jauh ke FK UNS, bahwa kita ini adalah harapan. Harapan bagi orang tua kita, harapan bagi masa depan kita, harapan bagi pendamping kita. Kalau kita pikir, teman-teman, mana ada sih kekasih atau mungkin calon istri atau calon suami yang mengharapkan kita yang hanya biasa-biasa aja. Mari kita sama tekankan di mindset kita bahwa kita ini adalah harapan. Harapan bagi keluarga, harapan bagi anak kita di masa depan nanti, harapan bagi istri atau suami kita, harapan bagi bapak dan ibu kita yang telah mensekolahkan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pastinya teman-teman. Dan tentunya kita sebagai dokter adalah harapan bagi Indonesia, harapan bagi masyarakat sekitar kita. Saya yakin teman-teman pada saat pulang kampung, Mbak Nida, kalau saya sakit seperti ini obatnya apa ya? Padahal kita masih seorang dokter muda. Padahal kita belum seutuhnya menjadi seorang dokter. Karena itulah teman-teman,
kita pulang kampung aja, kita akan menjadi harapan bagi tetangga-tetangga kita. Mari kita tekankan pada pikiran kita, hati dan pikiran bahwa saya adalah harapan, ada yang menjadi tanggung jawab, ada yang perlu kita maksimalkan, dan perlu kita pahami bersama bahwa hidup ini adalah tanggung jawab diri. Makanya teman-teman, nah, kalau mungkin nih teman-teman, sekarang yang lagi hits seorang Menkes, siapa sih kita yang nggak punya cita-cita menjadi seorang Menkes misalnya? Kita mungkin bisa menjadi lebih baik daripada Menkes yang ada pada saat ini. Atau mungkin yang sering sekali di layar kaca, jadi Dokter Pandu, seorang epidemiolog, bagaimana menyikapi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Ataupun yang tidak kalah sering lagi muncul di layar kaca, seorang Kak Nadira, seorang dokter Nadira yang sebelumnya diterima LPDP. Mari teman-teman kita menjadikan motivasi. Motivasi bahwa kita bisa menjadi seorang yang lebih lagi. Kita jangan sampai, aku cuma anak kampung, Kak, nggak bisa menjadi seorang yang bisa sukses kuliah di luar negeri. Saya hanya anak kampungan, nggak punya duit, Kak. Kata siapa? Padahal kan ada program RPDP. Atau mungkin nih, kalau saya sempat cerita sama teman-teman di FKUNS, saya pengen banget seperti Dokter Warigit, spesialis penyakit dalam, Kak. Karena beliau panutan banget. Mari teman-teman kita menjadikan motivasi ini. Motivasi siapa sih yang menjadi panutan? Apa sih goal kita? Apa sih capaian kita? Saya harus menjadi seperti apa? Apakah saya harus menjadi seperti Nadira? Jadi teman-teman punya standar. Ketika teman-teman punya standar, teman-teman sendiri akan terpacu, akan mudah untuk menggapai standar tersebut. Kalau teman-teman sendiri tidak punya goal, tidak punya standar sendiri, teman-teman pasti bingung. Aku kate nang ndi yo? Aku kate sibuk apa ya? Kok sibuk karo kajian dokter muda iki? Aku mau kemana ya setelah dokter? Kok aku mending ngopi aja wes? Atau mungkin, yang penting aku lulus jadi dokter. Nggak semudah itu teman-teman. Mari setelah ini teman-teman pantaskan, teman-teman niatkan, teman-teman semua punya standar, teman-teman punya goal, sehingga standar dan goal ini terencanakan dengan baik, dengan fokus, dan di waktu yang akan datang teman-teman akan maksimal dan sukses untuk mendapatkan itu semua. Nah, yang paling penting teman-teman, kita nggak melulu tentang duniawi. Kita perlu ketahui bahwa kita di dunia ini adalah sementara. Kita diciptakan, kita dihadapkan oleh masalah, itu pun karena yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita pun telah tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Sangat sering nih teman-teman yang ada di Al-Qur'an. Yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang menentukan segalanya, kemudian yang menguasai segalanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa. Tentulah kita pun harus bisa bertakwa, melakukan mana yang menjadi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang paling berat ialah istiqomah, teman-teman. Saya yakin bagaimana kita berpegang erat pada keistiqomahan ini itu bisa menjadi kita menjadi umat yang seutuhnya. Kita menjadi umat yang sempurna, bisa ada di dunia, bisa pun di akhirat. Jangan sampai kita disibukkan oleh dunia, tapi kita lupakan kesibukan akhirat. Seperti gambar yang ada di layar kaca, teman-teman. Sangatlah kecil kita ada dunia ini. Kita dibandingkan mungkin dunia, mungkin di bumi, mungkin di Mars, mungkin di planet-planet yang lain, kita adalah makhluk yang kecil. Tetapi kita menjadi besar kalau kita bersandarkan diri kita pada Allah SWT. Bagaimana kita bersandarkan? Kalau saya kutip dari surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok ialah di akhirat nanti, teman-teman. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi mari teman-teman, kalau mungkin hari ini teman-teman disibukkan oleh koas, mari kita niatkan
saya niat bangun pagi hari ini, berangkat ke rumah sakit, niat lillahi ta'ala. Saya niat untuk menimba ilmu, saya niat untuk mengobati, saya niat untuk bisa bermanfaat oleh titel saya, oleh gelar dokter saya. Jadi teman-teman harus niatkan bahwa ini semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang lupa, kita mau apapun enggak bismillah dulu. Kita mau apapun mungkin untuk ketenaran. Kita mungkin mau apapun untuk kesuksesan dunia. Jangan lupa bahwa kesuksesan ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengatur apapun itu. Nah, saya teman-teman sering banget dan berpegang pada surat Al-Asr. Surat ini sering banget yang saya pegang kemana-mana. Jadi seperti suratnya demi waktu atau demi masa. Bahwa Allah ini telah bersumpah. Kalau saya melihat tafsir yang ditafsir oleh Buya Yahya bahwa Al-Asr innamal usri yusra innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, mengerjakan kebajikan serta saling menasihati kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kuncinya teman-teman, kita hidup, kita melaksanakan apapun ini, kita harus menjadi orang yang benar. Kita pun harus bertakwa. Kita pun mengerjakan apa yang menjadi tuntunan. Kita pun harus mengerjakan apa yang menjadi bermanfaat. Kita harus menjadi orang yang benar, mengajarkan kebenaran, mengajak pada kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Mari kita sama-sama, jangan sampai kita, kalau bahasanya carpe diem. Kita sama-sama berkolaborasi. Kita hangatkan pegangan tangan ini bersama teman kita tebar manfaat, kita kolaborasikan yang menjadi hal-hal yang sekiranya menjadi baik, agar kita menjadi makhluk seutuhnya ciptaan Allah SWT, makhluk yang sempurna, dan tentunya kita pun akan bertemu kesuksesan itu di surga Allah SWT. Nah, pertanyaan terakhir, perlukah kita mengulang waktu? Tentunya kalau kita mempunyai perencanaan yang baik, kita bisa manajemen apapun dengan baik, kita tidak akan perlu mengulang waktu. Karena kita sudah merencanakan dan kita melakukan hal-hal yang baik, sudah terencanakan yang ada pada saat di masa lalu. Baik teman-teman, terakhir dari saya, usia muda bukan untuk senang-senang belaka. Teman-teman kalau kemarin menjadi siswa SMA atau mungkin mahasiswa preklinik dan saat ini menjadi dokter muda, mahasiswa klinik, itu semua usia muda kita. Usia muda, orang-orang katakan seperti jam 12 siang, lagi panas-panasnya, lagi membara-baranya, lagi semangat-semangatnya. Itulah kita teman-teman. Saya yakin usia muda kita sangatlah banyak, tapi itu bukan untuk senang-senang, bukan untuk mabar aja, bukan untuk ngopi-ngopi aja, tapi ada energi yang harusnya kita maksimalkan. Tentunya, mari teman-teman kita jadikan mudamu berdaya sehingga tuamu mesona. Dan ingat, kita bukan muda aja, kita akan menjadi bapak, kita akan menjadi ibu. Sudah siapkah teman-teman menjadi bapak yang baik, pemimpin rumah tangga yang baik? Sudah siapkah teman-teman yang cewek-cewek menjadi madrasah bagi anak-anak kita nanti? Mari teman-teman kita sama-sama siapkan agar kita menjadi makhluk yang baik, makhluk yang menebar kebermanfaatan, dan di usia tua nanti kita akan mempesona, bukan mempesona di dunia, tapi mempesona hingga surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita bisa sharing, mungkin nanti ada diskusi. Terima kasih, teman-teman juga bisa silaturahmi di beberapa sosmed yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Arista Pambudi atas materinya. Jadi ya buat teman-teman ini yang koas-koas juga terutama jangan kebanyakan galau ya, mulai belajar lagi buat lebih berdaya. Mindsetnya diubah lagi nih. Maaf. Oke. Baik, buat teman-teman semua bisa disimpan pertanyaan untuk nanti kita lanjutkan dengan diskusi di akhir sesi. Selanjutnya adalah materi yang kedua dari Aska Yahdiani Putri.
Beliau adalah seorang aktivis sosial ya, adalah seorang aktivis sosial. Kemudian juga beliau adalah alumni Departemen Politik Pemerintahan Visipol UGM, dan beliau ini adalah founder dari Sekedah Baju Yogyakarta, Antara Foundation dan juga Lentera Harmoni. Jadi tidak perlu kita berlama-lama lagi ya, kayak kita udah haus akan motivasi yang kedua ini. Kepada Azkaya Diani Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman FKUNS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing ya. Sebenarnya cuman kalau untuk mencari ilmu, kita sama-sama mencari ilmu karena saya pun juga masih belajar, saya juga masih mencari ilmu dengan teman-teman juga. Jadi di sini kita mau sharing soal manajemen diri, stres, dan waktu. Nah, teman-teman kalau mau cerita sedikit ya, jadi saya itu dulu ketika masih kecil itu hidup di kondisi yang tidak ideal. Maksudnya adalah hidup di saat mungkin ketika teman-teman mendapatkan kebahagiaan dengan fasilitas yang mewah kayak gitu ya. Sedangkan saya tuh enggak gitu mungkin teman-teman. Jadi saya tuh dulu itu mungkin ketika kecil emang sedang bahagia-bahagianya gitu ya. Cuman menjelang SD Bapak udah keluar dari pekerjaan, sedangkan saya tuh harus sekolah, saya harus adik saya waktu itu juga dilahirkan kayak gitu ya. Dan mulai sejak SD itu masalah itu mulai datang. Jadi Bapak udah dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian dari situlah Bapak mulai menunjukkan beberapa sifat-sifat yang mungkin belum aku ketahui gitu. Yang pertama mungkin itu udah nggak mulai bekerja lagi, justru malah ibu saya yang mulai bekerja kayak gitu. Kemudian hanya mengandalkan ibu aja. Jadi waktu kecil itu justru ibu saya yang bekerja di luar gitu, sedangkan bapak saya itu enggak gitu teman-teman. Kemudian selalu marah-marah, dan itu marah-marahnya mungkin nggak cuman ngomong yang jelek-jelek, tapi udah bener-bener kasar kayak gitu ya teman-teman. Terus selingkuh juga sama perempuan lain kayak gitu, dan kemudian juga mengalami kekerasan fisik gitu. Jadi sejak SD sampai hingga SMA waktu itu saya sudah banyak sekali masalah, banyak sekali problem dalam kehidupan yang mungkin ketika teman-teman itu sedang menikmati kebahagiaan, sedangkan saya itu enggak gitu teman-teman. Terus di saat itulah kenapa kok saya bisa tinggal sama nenek dan kakek saya gitu ya. Jadi waktu itu orang tua, ibu dan bapak itu kerjanya di Bogor, sedangkan saya dan adik saya itu di Jogja, karena memang aslinya itu Jogja dan tinggal bersama nenek dan kakek saya. Tepatnya hanya berjarak 1 kilometer dari UGM, jadi emang deket banget sama pusat kota gitu ya. Sedangkan tinggal bersama nenek kakek kan tidak mudah ya teman-teman. Maksudnya beliau sudah tua, beliau juga sudah rentan gitu, dimana saya juga harus memikul kehidupan sehari-hari gitu ya, baik dalam gimana cara nanti bayar listrik, kemudian makannya juga gimana kayak gitu ya. Mungkin di saat teman-teman ketika SMP dan SMA itu sedang senang-senangnya deketin cowok kayak gitu ya, atau misalnya nongkrong sana sini gitu, sedangkan saya itu enggak, saya itu harus berpikir keras gimana caranya saya itu bisa makan gitu, gimana caranya saya itu bisa bayar sekolah, kemudian beli buku, kemudian beli tas ketika misalnya tas dan sepatu misalnya udah nggak bisa kepakai lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah tantangan saya ketika sejak mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan juga ketika SMP dan SMA itu saya juga setiap pagi itu hanya makan tempe, kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi setiap pagi itu pasti cuma makannya nasi dan tempe, dan itu aku lakukan selama 6 tahun kayak gitu ya teman-teman. Jadi gimana nggak stres ya, maksudnya udah bingung besok mau makan pakai apa kayak gitu kan. Dan kemudian emang saya bekerja waktu itu mulai dari guru ngaji, kemudian ngelesin anak-anak kayak gitu ya, pun juga kerja di tetangga, itu gimana caranya biar bisa terkumpul uang dan untuk membantu kedua orang tua dan juga nenek dan kakek aku gitu. Kalau misalnya ngomongin soal orang tua juga, sebenarnya saya dan adik saya itu sebenarnya udah pengen banget gitu ya untuk
mereka itu berpisah gitu. Cuman entah kenapa ibu saya itu memang ingin mempertahankan gitu, sehingga jadi ya nggak mau gitu, mungkin karena mikirin anak-anaknya gitu. Cuman kalau saya dan adik saya itu sudah malah lebih baik putus aja gitu, maksudnya cerai gitu ya, dibandingkan lebih banyak masalah dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian lanjut lagi ketika SMP dan SMA, nggak cuma masalah keluarga yang saya dapatkan, tapi saya juga mendapatkan bullying, teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan itu gitu. Cuman di sini ya ejekannya itu udah masuk ke ranah prinsip saya sebagai seorang agama Islam, dan kemudian juga masuk ke ranah keluarga juga gitu, yang mungkin lebih saya nggak terimanya di situ gitu. Cuman kalau misalnya ngejekin misalnya saya itu jelek, kemudian nggak pinter alias bodoh, itu kan masih mending ya. Cuman kalau udah prinsip ke agama, karena kok saya pakai jilbab kayak itu, kemudian masuk ke ranah keluarga, nah itu sih yang bikin saya itu agak tidak terima pada saat itu gitu. Kemudian lanjut lagi, nah ketika SMP dan SMA itu juga saya juga sempat beberapa kali untuk bunuh diri ya teman-teman. Jadi memang stres banget waktu itu, sudah istilahnya sudah nggak bisa mikir macem-macem, pengennya yaudahlah ngapain sih aku hidup gitu, orang tua udah nggak beres, kemudian saya harus kerja banting tulang juga gitu, plus dapat teman-teman yang sukanya ngebully gitu. Itu kan kondisi dimana kalau ngerasa ini udahlah kayak bener capek kayak gitu kan. Dan saya sempat beberapa kali itu menyimpan pisau itu di bawah di bawah kasur aku gitu. Jadi kayak ketika misalnya aku nangis udah bener stres banget dan nangisnya udah nggak ketulungan, itu udah hampir aja itu pisaunya itu ingin melukai tangan aku sendiri gitu. Dan itu udah beberapa kali aku lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk stres, saya itu mungkin udah ratunya stres, tapi enggak juga sih. Mungkin ketika saya sampai sini pun juga banyak belajar gitu ya. Ternyata saya jauh lebih banyak bersyukur gitu ya. Mungkin nanti akan kita bahas di depan kayak gitu, kenapa kok saya itu jauh lebih enak dibandingkan ketika saya itu bertemu dengan teman-teman juga yang mengalami banyak masalah juga gitu. Kemudian lanjut, nah bagaimana sih keluar dari tekanan stres itu sendiri gitu. Yang pertama mungkin ikhlas gitu ya. Pada saat awal-awal memang saya masih belum bisa ikhlas gitu teman-teman. Jadi kayak, sebelumnya apakah suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Mbak? Kedengeran. Oh ya, oke, sip. Terima kasih. Jadi yang pertama emang harus ikhlas gitu ya teman-teman. Mungkin awalnya itu saya tuh nggak bisa ikhlas gitu. Kayak ya gimana sih rasanya kalau misalnya saya itu juga jadi mendapatkan kekerasan fisik gitu, nggak cuman ibu saya, tapi juga saya juga mendapatkan kekerasan fisik itu sendiri gitu. Awalnya emang nggak begitu ikhlas gitu, bahkan saya dan adik saya itu menjadi anak yang mungkin bisa dikatakan durhaka gitu atau membangkang gitu, karena memang ya saya kan namanya anak kan pasti meniru gitu kan, meniru sifat-sifat dari orang tua kayak gitu kan. Ya saya jadi mudah emosional, terus mungkin teman-teman bisa mengatakan saya itu galak kayak gitu, terus pokoknya udah kalau ketemu Aska jangan sampai deket-deket deh kayak gitu. Jadi awalnya tuh emang nggak sangat sulit untuk bisa ikhlas gitu. Cuman lama-kelamaan saya emang terus berdoa kayak gitu ya. Di saat mau bunuh diri pun juga ya udah kayak nggak jadi gitu, karena buat apa sih kita tuh bunuh diri gitu, buat apa sih kita tuh mengakhiri hidup ketika perjalanan kita itu tetap ada pendamping, siapa? Allah kayak gitu. Dan mungkin kan jadi penguat saya kayak gitu ya. Jadi kenapa bisa ikhlas ya, pelan-pelan kemudian saya selalu berdoa, dan alhamdulillah ketika di tahun 2018 kemarin Bapak akhirnya bisa sadar, dan alhamdulillah mulai dari tahun 2018 kemarin beliau juga sudah mulai baik, walaupun pernah marah juga, tapi udah nggak sesering dulu kayak gitu. Dan alhamdulillah ketika Bapak itu saya bilangin, beliau jauh lebih menurut gitu. Kemudian sabar juga, jadi ikhlas dan sabar itu harus pelan-pelan, memang tidak bisa secara langsung kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwa di mana ada kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu ya. Mungkin kita bisa ingat dalam surat Al-Insyirah itu sendiri bahwa
ketika kita dikasih kesulitan sama Allah, pasti Allah sendiri yang akan memberikan kemudahan itu gitu. Kemudian yang keempat, kita harus selalu ingat sama Allah gitu ya. Mungkin itu menjadi penguat aku ketika emang udah ingin mengakhiri hidup gitu ya teman-teman. Jadi kayak kayak udah nggak ada siapa-siapa yang bisa menjadi sandaran aku, ya udah cuman Allah gitu. Toh nggak usah bunuh diri, pada akhirnya kita juga pasti akan mati kayak gitu kan. Kemudian ini yang menjadi apa ya? Ketika masa-masa sejak kecil hingga remaja yang membuat saya itu selalu berpikir sendiri gitu, maksudnya menjadi baik itu seperti apa, dan itulah yang mendorong saya untuk generasi selanjutnya jangan sampai mereka itu merasakan hal yang sama dengan aku gitu. Jadi manajemen diriku adalah dorongan dan tekad yang kuat, atau bisa dibilang lebih ke balas dendam yang positif gitu ya. Jadi mungkin ada banyak juga kisah yang ketika misalnya mereka itu mendapatkan ketidakidealan ketika masih kecil gitu, kemudian ketika dewasa malah justru disalahgunakan dan malah berdampak negatif gitu. Sedangkan saya mungkin enggak ya, saya punya tekad yang kuat bahwa jangan sampai deh nanti adik-adikku selanjutnya ini merasakan hal yang sama dengan aku kayak gitu. Nah, kemudian apa sih yang aku lakukan gitu? Mungkin saya sebagai alumni ilmu politik pemerintahan, mungkin kalau mau share sedikit, saya itu dulu emang pengen banget bisa jadi anggota DPR kayak gitu ya, biar bisa membantu orang-orang menyuarakan suaranya kayak gitu sebagai wakil rakyat yang beneran gitu. Cuman ketika saya masuk di ilmu politik itu sendiri, ternyata wow, sangat bertolak belakang dan justru langsung mengubah arah hidup aku kayak gitu. Jadi yang dulunya mungkin aku pengen banget bisa jadi anggota DPR, tapi akhirnya saya merubah, wah nggak bisa nih saya masuk sana kalau tidak bersama-sama gitu. Ketika orang-orang baik tidak masuk ke pemerintahan itu sangat sulit gitu ya. Jadi lebih baik saya mundur dulu deh perlahan gitu. Kemudian saya putar arah kayak gitu. Kemudian kalau di politik pemerintahan itu ada masuk semester 5 itu lebih spesifik lagi belajarnya. Nah, saya itu ngambil ranah masyarakat dan ini sesuai dengan passion aku juga gitu. Jadi setelah lulus aku mendirikan Sedekah Baju Yogyakarta, di mana ini adalah kegiatan sosial untuk membantu mereka menyalurkan pakaian berlebih dari mereka yang untuk mereka yang tidak memiliki pakaian kayak gitu. Mungkin dari kita ketika misalnya mau pergi gitu, kemudian naik motor atau naik mobil gitu ya, pasti kan kita selalu melihat bahwa di jalan di pejalan kaki itu kan pasti ada banyak orang-orang atau nenek atau kakek-kakek yang pakaiannya mungkin bulu kayak gitu kan. Nah, mulai dari situlah saya punya keinginan untuk gimana ya caranya bantuin mereka gitu. Sedangkan saya sendiri pun merasakan banyak pakaian yang ada di rumah saya tapi nggak kepake kayak gitu kan. Hingga akhirnya kita meminta bantuan volunteer untuk menyalurkan di jalanan. Kemudian kita juga meminta teman-teman mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta, semua universitas udah masuk ke jaringan saya juga gitu untuk membantu menyalurkan. Kan biasanya mereka ada social project, kemudian ada bakti sosial, kemudian ada KKN, kemudian ada pengabdian kayak gitu kan. Nah, biasanya mereka menghubungi saya untuk mengambil pakaian, kemudian mereka jual. Nah, nanti ada pembagian di sini 90% untuk mereka, sedangkan sedekah baju ini masuk ke 10%-nya gitu. Jadi nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan sedekah baju, kita menggunakan 10% ini gitu. Dan juga kita juga bekerja sama dengan Zero Waste Indonesia, di mana ada kegiatan tukar baju. Jadi tukar baju ini adalah misalnya teman-teman punya 5 pakaian yang masih bagus, kemudian tapi udah nggak begitu suka gitu ya dengan modelnya. Nah, teman-teman bisa ikut kegiatan di sini. Cuman memang masih ada hanya ada di beberapa kota. Kalau di Solo mungkin masih belum ada gitu. Cuman ini sudah diikuti oleh banyak peserta. Mungkin nanti bisa kepo aja @tukar baju. Itu dari eventnya Zero Waste Indonesia. Nah, kalau untuk data sendiri, kita donaturnya emang udah banyak banget ya teman-teman, dan alhamdulillah sedekah baju itu nggak cuma ada di kota Jogja, tapi sudah ada di 4 kota, yaitu di Palembang, Pontianak, dan juga Bali, dan juga Jogja. Jadi ada 4 gitu. Nah, mereka ini siapa sih? Mereka adalah teman-teman aku yang sudah pulang ke kotanya masing-masing gitu. Jadi memang mereka ingin memiliki kegiatan di sela-sela mereka setelah pulang kerja gitu. Jadi biar ada juga dampak yang mereka berikan di kotanya masing-masing gitu. Kemudian kita juga sudah menyelamatkan 15 ton pakaian juga.
dan ada 12.000 lebih ya. Ini data yang akhir tahun 2019 kemarin, mungkin sekarang juga bertambah gitu ya. Kita sudah memberikan kepada 12 orang, baik di daerah istimewa Yogyakarta maupun di daerah Jawa Tengah, seperti itu. Kemudian omsetnya itu sebenarnya udah nyampe 40 juta, cuman memang 90%-nya kan memang untuk kegiatan sosial mereka ya, maksudnya teman-teman mahasiswa itu gitu kan. Sedangkan berarti yang masuk di saya itu sekitar 4 juta gitu. Jadi udah 36 juta itu kita berhasil membantu masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk membantu kegiatan mereka gitu, bahkan untuk memasukkan kas desa juga seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini berkat dari Sedekah Baju Yogyakarta, kami mengikuti kegiatan lomba waktu itu dari ATM Bersama dan juga BRI Syariah untuk mencari Insan Berfaedah Award gitu loh, dan namanya itu Insan Berfaedah Award gitu. Nah, jadi untuk mencari sosok-sosok yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat gitu. Dan alhamdulillah saya juga waktu itu nggak menyangka dan nggak ada mimpi juga sebenarnya untuk bisa umroh, tapi ya namanya Allah gitu ya, kita kalau sudah diniatkan karena Allah, pasti ya Allah akan membantu kita gitu. Yang qadarullah kemarin mau berangkat bulan Maret, tapi karena corona akhirnya diundur sampai nggak tahu kapan gitu. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga bisa dimudahkan. Lanjut ya, mungkin aku percepat aja. Ini ada GoFood, ini lebih ke pembagi makanan yang berlebih kepada mereka yang kekurangan juga. Konsepnya sama kayak Sedekah Baju, tapi kalau GoFood sudah memakai aplikasi gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ketik aja di web apps. Jadi bentuknya itu bukan aplikasi, tapi lebih ke web apps gitu. Nanti teman-teman bisa langsung klik GoFood.id gitu. Jadi bisa langsung ketika teman-teman punya makanan berlebih di saat acara atau event dan lain sebagainya, bisa langsung klik di situ. Dan kita juga udah berbagai kegiatan ya, termasuk berbagi di jalanan juga, kemudian ke rumah pemuling juga gitu. Dan ini salah satu prestasi dari GoFood, yaitu suami saya sendiri yang di sini. Ini namanya Mas Fatih Noval, dia foundernya GoFood. Dan tapi sekarang udah bukan jadi CEO-nya lagi. Waktu itu GoFood diajak kerjasama bareng sama Pak Anies Baswedan, yang waktu itu juga ada program namanya bagi e-piring gitu. Jadi berbagi makanan khusus untuk daerah Jakarta gitu. Jadi memang GoFood dan bagi e-piring ini bekerja sama gitu, dan disupport penuh oleh GoFood juga gitu. Kemudian lanjut Cinta Nusantara gitu ya. Oh ya, mungkin kenapa kok saya itu mendirikan Sedekah Baju dan makanan gitu. Mungkin ya karena dulu saya tuh ngerasa nggak punya pakaian bagus gitu ya, nggak bisa beli pakaian gitu, dan untuk makan aja susah gitu. Dan sebenarnya kalau GoFood itu awalnya emang inisiasinya emang dari kami berdua, tapi saya lebih banyak bantu dari belakang kalau untuk GoFood itu sendiri, karena memang cita-cita saya gimana caranya yang di jalan itu nggak kelaparan gitu. Kemudian lanjut ke Cinta Nusantara, ini juga adalah kegiatan untuk mengumpulkan pemuda dari seluruh Indonesia untuk bisa membantu ke pedalaman yang ada di Sulawesi Tenggara waktu itu. Dan alhamdulillah kita disupport penuh oleh Bupati Muna di Daha, Sulawesi Tenggara waktu itu. Dan sangat bahagia sekali waktu itu, baik dari Bupati, kemudian jajaran-jajaran dari pemerintah, baik dari dinas, kemudian masuk ke kepala desa, kemudian RT RW itu juga sangat membantu kami gitu ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar tahun 2017, dan ada sekitar 15 pemuda dari seluruh Indonesia. Dan itu nggak cuma dari pemuda atau mahasiswa, tapi juga ada pelajar dan juga profesional alias dosen waktu itu juga ikut bersama kami. Kenapa sih saya juga pengen masuk ke Cinta Nusantara ini ya? Karena emang saya ngerasain ya gimana caranya susah buat sekolah itu. Jadi saya pengen banget mereka tuh bisa mendapatkan akses pendidikan kayak gitu. Kemudian lanjut, ini adalah Anfal Foundation yang memang saya dirikan untuk membantu adik-adik dari SD, SMP, SMA hingga teman-teman mahasiswa gitu yang ada di kota Yogyakarta maupun daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi ini adalah beasiswa untuk khusus anak-anak yatim piatu gitu. Jadi
mereka itu nggak cuman kami sekedar berikan beasiswa atau uang, tapi juga mereka kami berikan skill-skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan juga entrepreneurship gitu. Jadi mereka kami bina gitu gimana caranya ketika misalnya mereka itu memiliki mimpi yang tinggi juga gitu. Jadi aku kepengen mereka tuh jauh lebih baik walaupun dengan keterbatasan, ketidakidealan hidup ini gitu ya. Jadi emang saya memberikan semangat ke mereka bahwa mereka juga bisa kok jadi orang yang sukses gitu. Mereka jauh lebih bisa sukses dibandingkan dengan mereka yang memiliki fasilitas yang ada juga kayak gitu. Dan ini juga sudah berlangsung hampir 3 tahun. Kemudian lanjut mungkin ini kegiatan yang terakhir yaitu Lentera Harmoni. Karena memang saya dulu yang tadi aku udah bilang ya, saya ngerasain bahwa saya pernah mengalami kekerasan fisik walaupun pada akhirnya orang tua saya tidak bercerai gitu, tapi akhirnya sahabat saya yang anak broken home juga, sahabat dekat gitu, pengen banget mendirikan gitu, kemudian ya udah yuk saya bantu gitu, karena memang ini juga salah satu isu saya yang sangat yang sangat sesuai dengan saya gitu. Jadi Lentera Harmoni khusus untuk teman-teman perempuan yang mengalami broken home, kalau kita tuh bisa gitu untuk mencapai atau menggapai mimpi-mimpi kita gitu. Walaupun perempuan, tapi jangan sampai kita tuh jauh kayak gitu ya. Kemudian aku lanjut, masih ada waktu? Boleh Mbak, lanjut dulu sekalian. Oh ya, ini udah masuk saya kok. Nah, jadi mungkin kita tadi mungkin dari Mas Aris ya udah ngasih tahu gitu ya, bahwa ya waktu itu sangat penting gitu. Mungkin kalau tips dari saya itu ya disiplin gitu, jangan lupa nyiapin besok mau kegiatan apa, kemudian malamnya juga dievaluasi, kemudian prioritas, misalnya besok silahkan teman-teman tuh membedakan mana kegiatan yang paling penting hingga yang kurang penting gitu. Jadi teman-teman bisa membagi prioritas itu sendiri dengan baik gitu. Terus kalau misalnya teman-teman tuh lagi capek, silahkan berjeda, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Karena teman-teman kita tahu bahwa waktu itu akan terus mengajar kita gitu. Kemudian disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu ya teman-teman. Ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang positif, pasti kita akan tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu, atau mudaratnya lebih banyak. Kemudian selalu diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah salah satu nasihat gitu ya teman-teman, bahwa menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Dan ini adalah semangat saya, quotes yang selalu saya tekankan dalam hati saya sendiri gitu ya, bahwa hidup itu tentang memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Ini kata-kata dari Pak Haru Laskar Pelangi, kalau teman-teman nonton. Kemudian 3 hal yang aku suka di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ini adalah quotes dari Utsman bin Affan. Nah, mungkin itu aja. Apabila saya ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Azka Yazina. Masya Allah ya. Jadi tadi kita dijelaskan juga bagaimana Mbak Azka ini bangkit ya dari keterpurukan yang mungkin kita selama ini galaunya cuma tadi galau masalah apa, belum punya bisnis mungkin, atau teman-teman mungkin galau gara-gara belum ada kerjaan atau masih gabut. Sementara ada mungkin orang-orang, ya sebenarnya kita nggak membandingkan ya, cuman kita bisa mencontoh bagaimana perjuangan orang-orang yang mungkin lahir dari keluarga yang harapannya dari keluarga itu tumbuh cinta, tapi masih di keluarga malah banyak dukanya kayak kita, tapi bisa survive dan bahkan bisa menginspirasi sampai sekarang ini. Baik, alhamdulillah 2 pemateri kita yang Masya Allah super banget ini sudah menyampaikan materinya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau ada yang ingin open mic untuk pertanyaan langsung juga dipersilahkan. Monggo teman-teman. Ya, sambil nunggu aja ya, Mbak Azka dan Mas Aris ini, saya mau nanya dulu. Buat Mas Aris nih Mas, pernah nggak sih Mas Aris tuh kayak menemukan fase di mana kayak pasti jenuh kayak gitu? Kayak, ya apaan sih, kayak capek banget konsulen dicari susah,
tiap hari kerjaannya kayak nggak jelas kayak gitu, kayak capek banget. Terus ketika Mas Aris berada di posisi itu, dulu coping stresnya Mas Aris itu seperti apa? Terus kemudian untuk pertanyaan pada Mbak Aska, dulu kan mungkin Mbak Aska tadi dijelaskan ya pas itu waktu SD sampai SMA itu terpuruk kayak gitu. Nah sebenarnya kan kita dijaga juga kuncinya adalah di ikhlas kayak gitu. Tapi momen apa sih Mbak sebenarnya yang mengubah hidupnya Mbak Aska itu sampai akhirnya bisa melejit gitu, sampai akhirnya bisa melupakan semua itu? Apakah mungkin ketemu sama guru atau ketemu teman atau seperti apa yang akhirnya bisa mengubah pandangan Mbak Aska kayak gitu? Mungkin bisa dari siapa, Mbak Aska atau Mas Aris dulu? Mbak. Mungkin Mas Aris dulu aja nggak apa. Baik. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi memang pastinya kita pernah rasakan, kok saya di sini-sini aja ya, atau mungkin kok saya nggak ada effort lebih ya. Kalau menurut saya itu bisa menjadi dua kemungkinan. Kita berada di zona nyaman atau kita bukan dunianya. Jadi apa yang kita kerjakan ini bukan dunianya. Saya bahas yang pertama. Kita sudah sampai di zona nyaman. Jadi teman-teman, ketika kita sudah melakukan hal apapun, melakukan hal sebaik apapun, tapi nyatanya yang dirasakan oleh kita kok gini-gini aja ya, kok biasa-biasa aja ya. Bisa jadi teman-teman sudah sampai di puncak zona nyaman. Itu artinya teman-teman harus bisa lebih eksplor lagi, lebih melebarkan sayap lagi, agar kita memiliki target-target atau permasalahan-permasalahan yang baru. Misalnya, kalau mungkin teman-teman saat ini duduk di bangku SMA aja, pastinya teman-teman akan bosen. Pastinya teman-teman akan ingin lebih upgrade lagi. Oleh dari itu, teman-teman harus bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Teman-teman akan diarahkan menjadi seorang mahasiswa. Teman-teman akan dipermasalahkan lagi bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi teman-teman harus bisa menghindari namanya zona nyaman. Nah, kalau kalian tetap di zona nyaman, kalian tidak bisa lebih produktif lagi, kalian tidak dapat mengeksplor apa yang bisa kalian kerjakan lagi. Yang kedua, ialah kalian stuck di situ-situ aja, bisa jadi karena kalian bukan dunianya. Misalnya nih, saya mengerjakan sesuatu kok, misalnya saya punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur misalnya. Tapi kok saya nggak sukses-sukses ya, tapi saya kok saya gini-gini aja ya. Mungkin teman-teman passion-nya bukan di situ. Mungkin teman-teman kurang memperdalam lagi ilmu yang bisa dieksplor lagi. Jadi kita harus mengoreksi secara dua arah. Apakah saya sudah berada di puncak, ataukah saya berada di titik nol yang sekiranya saya tidak bisa mengeksplor lagi. Tentunya teman-teman sendiri yang akan bisa menjawab hal tersebut. Mana yang sekiranya saya ini bisa dieksplor, mana yang sekiranya ini gue banget nih, kayak gitu. Sehingga kita bisa melaksanakan, seperti yang saya tadi sampaikan, kita bisa rencanakan, kita bisa sampai goal tersebut, kita bisa memiliki standar, kalau kita punya effort lebih, kalau kita punya, wah gue banget nih, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita idekan, itu akan termuncul oleh benak kita. Dan nantinya kita pun tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa kok stuck di situ-situ aja. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan. Oke, jazakallah khair. Aris ini. Jadi ini target ya. Ya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mbak Aska. Oke, kalau dari aku pada saat kapan gitu ya pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya kapan, aku inget banget sih waktu itu SMA itu, kalau teman-teman tahu, saya itu ranking terakhir sendiri, alias 33 dari 33 anak waktu itu, di mana udah stres ya. Waktu itu kan emang puncak-puncaknya stres gitu ya, udah nggak tahu apakah mau lanjut kuliah, apa mau langsung kerja, apa gimana gitu. Cuman Allah itu baik banget, Allah itu ngasih petunjuk gitu ya, yang mungkin yang jadi prinsip aku juga itu bahwa kesulitan ada kemudahan kayak gitu ya, bahwa waktu itu dikasih petunjuk bahwa ya udah coba kamu milih jurusan politik pemerintahan gitu ya, dimana kan waktu itu kakak kelas waktu itu kan punya, misalnya udah masuk duluan gitu ya,
lewat jalur undangan juga, dan dari IPA juga ke IPS, dan waktu itu juga saya dari IPA, dan emang pengen banget masuk ke politik kayak gitu ya. Terus akhirnya saya juga bismillahirrahmanirrahim milih itu gitu ya, karena kakak kelas waktu itu petunjuknya dari kakak kelas waktu itu pernah bilang bahwa kamu itu saingannya itu nggak se-Indonesia, tapi cuma saingan sama teman-teman satu sekolah gitu. Hingga akhirnya waktu itu aku tanya sama teman-teman IPS, ada nggak sih yang mau masuk ke politik pemerintahan, dan ternyata nggak ada yang mau masuk sana gitu. Hingga akhirnya ya alhamdulillah saya punya kursi gitu. Saya punya kursi dari, ya kebetulan waktu itu SMA saya juga salah satu SMA favorit di kota Jogja, dan dari IPA juga, ya saya juga nggak tahu ya, mungkin emang udah petunjuknya Allah gitu ya. Dan mulai dari situ saya meyakini bahwa ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan hidup gitu ya, saya meyakini bahwa ini adalah ujian bagi saya, dan saya yakin bahwa Allah tuh akan memudahkan gitu ke depannya. Dan mulai dari kuliah itu saya punya tekad yang sangat besar gitu, gimana caranya saya pengen adik-adik saya itu jauh lebih baik kehidupannya dibandingkan saya gitu. Dan mungkin itu yang mendorong saya untuk bisa punya beberapa kegiatan sosial, dan pengennya sih bisa besar ya nanti kalau misalnya sampai besok-besok kayak gitu, pengennya sih seperti itu gitu. Jadi itu adalah salah satu kekuatan bagi saya untuk bisa memberikan apa ya, dampak yang lebih baik gitu kepada adik-adik generasi saya selanjutnya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Aska tadi buat jawabannya. Alhamdulillah ya Mbak, kita bisa lihat Mbak Aska tadi bisa sublimasi ke hal-hal yang positif kayak gitu. Kalau di istilah di psikolog psikiater itu namanya sublimasi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Talika Riven Hanifia. Mungkin Mbak Talika bisa bertanya langsung. Terus Mbak Talika. Oke, nggak ada suara. Baik, saya bacakan aja. Mohon izin mengirimkan pertanyaan untuk Mbak Aska. Yang pertama, apabila kita ingin memulai untuk melakukan suatu semacam gerakan sosial seperti itu, menurut Mbak Aska, lebih baik yang mana nih? Apakah kita kayak ikuti yang udah ada, kemudian kita modifikasi, atau kita mulai yang benar-benar baru ya kan? Karena biasanya kalau misalnya kita mulai yang ide benar-benar baru kan susah. Itu. Jadi menurut Mbak Aska seperti apa? Terus untuk pertanyaan kedua, Mbak, ada pertanyaan. Ada bacaan atau hal yang ingin Mbak Aska rekomendasikan buat teman-teman yang ingin memulai kegiatan sosial yang baru gitu nggak, Mbak? Karena itu banyak orang kan ketakutan kayak gitu, pengen bikin gerakan ini, tapi takut nanti nggak hits, atau takut mungkin masyarakat nggak membutuhkan itu kayak gitu. Karena mungkin teman-teman sering merasa berat kayak itu, kalau pengen bikin gerakan sosial. Terima kasih. Maaf, sebelumnya aku putus-putus nggak ya ngomongnya? Tadi lancar kok Mbak suaranya. Ini berarti aku ngomongnya lancar kan? Soalnya sinyalnya jelek ya? Lancar kok, lancar. Oh iya, oke. Yang pertama, memulai yang baru atau enggak gitu ya. Nah ini beda-beda sih kayak gitu. Saya tidak pernah menjudge mana ini yang baik dan mana ini yang buruk, atau lebih mana yang duluan kayak gitu. Halo? Masuk. Oh iya, oke. Nah, jadi kalau dari saya sendiri ya, karena saya itu anaknya nekat gitu. Jadi waktu itu memang dimulai dari sedekah baju gitu ya. Itu awalnya emang saya sendiri waktu itu pakai pakaian saya sendiri juga, terus akhirnya aku keliling di sekitar kota Jogja, dan ternyata mereka itu senang banget dikasih pakaian gitu. Mereka justru nggak marah, mereka nggak malu gitu, tapi mereka malah justru yang mendoakan balik gitu. Dan kalau untuk memulai baru atau yang lama, menurutku itu tergantung dengan kondisi teman-teman atau keinginan teman-teman pengen fokus ke kegiatan sosial yang apa kayak gitu. Kalau aku kan emang pengennya sih pendidikan dan emang yang sosial kayak gitu ya. Kan kita macam-macam ya kegiatan sosialnya gitu, bisa dalam bentuk apapun itu gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mungkin dia itu pakai kalau aku kan emang istilahnya langsung gitu loh, maksudnya kalau kita kan bisa langsung pede aja ngelakuin, atau kita tuh bisa kayak ngereng-ngereng gitu loh, istilahnya kayak membuat tulisan atau konsep untuk besok aku 2 bulan lagi mau ini kayak gitu, atau mungkin aku yang langsung nekat kayak gitu. Jadi saya
yang penting gerak dulu, urusan konsep dan sebagainya itu nanti bisa sambil jalan kayak gitu. Jadi kalau saya emang langsung ke yang nekat gitu untuk urusan konsep dan sebagainya itu nanti bisa dimodifikasi dan inovasi ketika emang kita sedang berjalan kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kalau untuk rekomendasi itu saya nggak ada bacaan rekomendasi soal sosial gitu ya. Cuman memang kalau rekomendasi mungkin teman-teman bisa kepoin tokoh-tokoh sosial yang ada atau yang sesuai dengan tokoh teman-teman yang emang sukain itu kan banyak ya tokoh-tokoh yang emang bisa inspiring untuk teman-teman sendiri kayak gitu. Dan juga sebenarnya yang bikin sulit adalah kegiatan sosial ini emang jatuhnya itu dari hati gitu, karena kita tidak bisa mendapatkan uang dari kegiatan sosial ini gitu ya. Mungkin itulah tantangan sebenarnya, tantangan yang aku laluin di kegiatan sosial ini, karena kan yang namanya sosial kan pasti sulit mendapatkan uang, kemudian emang harus dari hati yang paling dalam gitu. Dan teman-teman yang bertahan sekarang yang sama saya itu memang teman-teman yang memang dia itu senang gitu untuk berbagi gitu. Kalau sudah hatinya itu memang untuk berbagi, mereka akan senang dengan sendirinya gitu. Jadi saran untuk teman-teman ketika misalnya teman-teman itu memang hatinya belum secara penuh atau 100% itu digunakan untuk kegiatan sosial, mungkin lebih baik ikut-ikut aja dulu, misalnya jadi volunteer, kemudian jadi staffnya aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya untuk melakukan tuh memang harus benar penuh 100% gitu ya, karena kita nggak bisa setengah-setengah untuk kegiatan sosial ini gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Oke Mbak, terima kasih buat jawabannya nih. Terus ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Aris dan Mbak Aska nih. Pertanyaan satu Mbak Mas ini tapi sama. Mungkin nanti saya bisa bergantian. Ini tanya Kak untuk Mas Aris dan Mbak Aska, maaf nggak bisa ikutin sampai akhir. Nah, kan tips bangkit dari keterpurukan biar futurnya kelamaan itu gimana? Jadi misalnya kan kadang kita capek kan kita istirahat, nah tapi biar kita istirahatnya tuh nggak lama-lama dan nggak bikin futur kayak gitu. Itu apakah ada standarnya, misalnya istirahatnya harus berapa lama kayak gitu? Terus kemudian gimana biar istirahat itu bikin kita tambah semangat, bukan bikin tambah ngelokro atau bikin tambah futur itu seperti apa kayak gitu? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya dari versinya Mbak Aska dan juga Mas Aris kayak gitu. Mungkin bisa dari Mbak Aska dulu. Dari saya dulu, oke. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya lagi futur gitu ya, atau lagi capek kayak gitu ya, kalau aku biasanya cuma 1 hari gitu, karena saya selalu ingat bahwa besok itu tuh bakalan ada banyak pekerjaan dan waktu itu yang terus mengejar kita gitu. Karena saya selalu menyadari bahwa kita belum tentu kita akan bisa hidup sampai 60 tahun kayak gitu ya. Tapi saya selalu meyakini kepada diri saya sendiri bahwa saya itu besok bisa mati itu. Entah pagi hari atau nanti malam pun saya juga yakin saya bisa dipanggil Allah gitu. Jadi yang membuat saya berjeda untuk tidak terlalu lama itu ya saya ingat mati gitu. Kemudian kalau untuk tipsnya mungkin itu disesuaikan dengan hobi ya. Kalau saya ketika sedang futur, saya hobinya tidur gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan teman-teman, misalnya main game atau misalnya makan kayak gitu, itu juga bisa gitu. Jadi disesuaikan dengan hobinya teman-teman aja gitu. Ketika misalnya lagi futur tuh enaknya ngapain kayak gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Mbak Aska. Mas Aris, mungkin versi Mas Aris seperti apa, Mas? Jadi gini teman-teman, ada saatnya kita harus istirahat, ada saatnya kita harus berhenti, ada saatnya kita harus memulai lagi. Namun dari ketiga hal tersebut kita harus kembalikan. Sebenarnya yang kita lakukan ini untuk apa sih? Jadi kalau saya simpulkan teman-teman, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita memiliki ide, itu bisa berasal dari tuntutan atau bisa berasal dari keresahan. Berasal dari tuntutan, misalnya kita dituntut untuk belajar karena berbagai macam ilmu yang harus kita ujiankan, jadi kita harus belajar, itu adalah sebuah tuntutan. Kemudian kita mungkin muncul sebuah keresahan, mungkin dari Kak Aska tadi punya keresahan yang sedemikian rupa sehingga beliau membuat semacam pergerakan atau perkumpulan yang dapat mengobati keresahan tersebut. Nah, misal nih ada suatu kasus, kita capek belajar, kita capek berorganisasi, kita capek melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi kita kembalikan,
seperti yang pertanyaan sebelumnya, ini memang passion saya, atau ini memang bukan keresahan saya, atau ini memang aku harus istirahat dulu, karena aku saat ini sedang gagal. Aku sedang gagal, aku harus istirahat dulu untuk memulihkan energi ini, untuk mencari motivasi agar saya dapat mengeksplor, saya dapat memiliki ide-ide yang cemerlang dan sebagainya. Jadi itu teman-teman, mungkin sedikit sharing dengan pertanyaan yang tadi, nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah saya harus memulai lagi atau saya ikut-ikutan dulu. Jadi teman-teman, segala sesuatu itu, kalian mau niru itu bisa, kalian mau mencontoh itu bisa, tetapi pelayanan, kemudian yang diinterpretasikan itu masing-masing orang memiliki karakter. Jadi, pastikan teman-teman ini punya keresahan apa sih saat ini, kegalauan apa sih. Makanya tadi saya di awal, lalu solusinya apa? Itulah teman-teman yang menjadi pemantik, yang menjadi motivasi. Keresahan ini diobati untuk apa? Diobati dengan apa? Itulah teman-teman yang menjadi pegangan kalian, apa yang sekiranya menjadi pemantik dan memotivasi kalian untuk bergerak. Kalau kalian tetap tidak ada effort, bisa jadi teman-teman sudah mencapai puncaknya, teman-teman sudah berada di zona nyamannya. Tetapi kalau kalian mungkin kok tetap males aku ya mungkin teman-teman passionnya bukan di situ. Mungkin teman-teman butuh suasana atau konsep yang lain untuk dapat mengeksplor diri ini, tetap beraktivitas secara positif, dan tentunya tetap niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jazakallah khair atas jawabannya Mas Aris ini. Insya Allah sepertinya udah semua ya, menjawab dari kebimbangan teman-teman semuanya. Nah, mungkin karena ini di sini udah mau hampir maghrib juga, mungkin dari Mbak Aska dan juga Mas Aris ini bisa memberikan closing statement nih, pesan buat, ya bukan pesan terakhir, tapi pesan buat kita teman-teman kelas semuanya, yang mungkin sebenarnya kita mungkin udah tahu jawabannya atas keresahan kita, apalagi juga nasihatnya tadi kan dua-duanya dari Mbak Aska maupun Aris juga, Mas Aris juga tentang surat Al-Asr juga, ya mungkin dari TK, bahkan kita dari PAUD mungkin udah sering ngaji itu, tapi kadang kita lupa kayak gitu. Nah, mungkin ada closing statement Mbak Aska dan juga Mas Aris buat kita teman-teman kelas kayak gini, biar kita tetap bisa memanage diri kita, biar kita tetap bisa manage stres kita, biar kita tetap bisa menjadi pribadi yang, ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang tuh kayak gitu, meskipun kita banyak tekanan, meskipun kita mungkin banyak deadline dan banyak tugas kayak gitu. Mungkin bisa dari Mas Aris dulu closing statement-nya. Baik teman-teman, selain yang saya menjadi closing statement pada slide yang saya sampaikan tadi, mari teman-teman, era saat ini era yang ketidakpastian. Siapa yang sangka saat ini kita berada di bukan taklim masjid, tapi kita berada di taklim Zoomiyah. Oleh karena itu, tentulah kita sebagai seorang dokter ataupun calon dokter, kita harus bisa mengeksplor apapun, ilmu apapun yang harus kita miliki. Sehingga kita tidak gagap, kita tidak gaptek. Apapun ilmu kita pelajari dengan baik, rencanakan secara fokus. Kemudian ketika direncanakan secara fokus, jangan sampai tidak melibatkan Allah SWT. Ingat teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Apapun itu, kalau sudah Allah yang menentukan, kalau sudah kun fayakun, kalau sudah Allah yang membolak-balikkan, pastilah kalian dapat. Ingat teman-teman, di Al-Quran juga banyak menyampaikan, segala ada yang di langit dan bumi ini adalah milik Allah SWT. Ingat teman-teman, segala yang kita lakukan pasti atas keridhaan Allah, pasti atas ada ikhtiar-ikhtiar kita yang tentunya untuk mendukung kesuksesan itu. Dan mari kita jangan sampai berjalan sendiri, tapi kita haruslah berkolaborasi, harus saling berpegang tangan, saling menguatkan, saling memberi kebermanfaatan, saling mengajak kepada kebaikan, sehingga kita bersama-sama menuju kesuksesan, bukan kesuksesan dunia saja, tapi kesuksesan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Mas Aris. Mungkin dari closing statement-nya Mbak Aska.
Ya, kalau dari saya mungkin sudah aku katakan tadi ya, bahwa hidup itu tentang memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin ketika teman-teman sudah uh, menjadi dokter kayak gitu ya, dan nantinya akan menjadi dokter kayak gitu, ya jadikan atau totalitaslah kalian teman-teman dalam berperan sebagai dokter itu gitu. Niatkan karena Allah gitu, bahwa oke, kita nanti akan menerima uang, tapi jadikan uang itu sebagai fasilitas aja gitu, bahwa yang sebenarnya ya bagaimana kita akan menyembuhkan orang, bagaimana kita akan merawat orang, dan berilah itu kepada pasiennya teman-teman kayak gitu. Dan insya Allah ketika teman-teman itu memberikannya kepada mereka niat lillahi ta'ala, nanti insya Allah Allah tuh akan membalas gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu sih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman FKUNS yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan terima kasih sudah memperkenankan saya untuk bisa sharing dengan teman-teman yang mungkin latar belakangnya sangat bertolak belakang, kayak gitu, mungkin bisa diambil hikmahnya. Mungkin itu aja, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Ars dan Mbak Aska atas motivasinya pada sore hari ini. Mungkin kalimat dan ucapan kami, kalimat terima kasih nggak cukup ya untuk membalas motivasinya itu. Maka semoga doa-doa kami juga menyertai Mas Mbak semuanya. Dan buat teman-teman ini, alhamdulillah kan kita di sini sudah dipertemukan dengan dua orang yang Masya Allah ya. Jadi jangan sampai silaturahim kita hanya berhenti di Kadomo. Setelah ini mungkin bisa di-follow juga Mas Ars dan Mbak Aska. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, ya mungkin ada keresahan-keresahan selama koas bisa mengontak Mas Ars langsung kayak gitu. Atau mungkin pengen curhat. Atau siapa tahu Mas Ars ini udah ada pasangan belum ya. Mungkin bisa tanya-tanya juga kayak gitu. Atau mungkin bagi teman-teman juga yang ingin membuat gerakan kayak gitu, bisa menghubungi Mbak Aska kayak gitu, bisa kepo-kepo langsung ke Instagramnya beliau kayak gitu, tanya-tanya mungkin biar gerakannya bisa seperti apa kayak gitu. Nah, baik, karena waktu sudah sampai di sini di penghujung acara dan udah hampir maghrib, maka mungkin kita akhiri Kadomo pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ars dan Mbak Aska. Semoga apa yang disampaikan di sini jadi amal kebaikan bagi mas-mbak semuanya dan juga berbalas kebaikan di akhirat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membersamai Kadomo pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini dihitung sebagai pertemuan kita di taman di antara taman-taman surga kayak gitu. Ya, saya dari Huda selaku moderator, mohon maaf jika banyak salah kata. Sampai bertemu di kajian dokter muda selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya ada insight-insight yang dipertemukan pada Kadomo kali ini bisa di-share di Instagram dengan di-tag juga akun Kadomo ataupun akunnya Mas Ars dan Mbak Aska kayak gitu, agar kebermanfaatnya bisa lebih banyak dirasakan teman-teman yang belum bisa hadir kayak gitu. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah dipersilakan untuk